Halo teman-teman, kita sampai kepada pelajaran tentang online marketing. Nah, kalau kita melihat gambar di sini, ini adalah perbandingan dari Airbnb dan hotel. Tahu apa itu Airbnb? Airbnb itu adalah sebuah platform penginapan di mana sebagai pemilik properti dapat mendaftarkan diri ke situ. Nah, Airbnb ini merupakan saingan dari hotel, ya, karena apa yang ditawarkan oleh Airbnb itu bisa harganya jauh lebih murah, ya, posisinya juga bisa lebih menarik, ya, kondisi di dalamnya bisa berbentuk sebuah rumah, sebuah villa, sehingga ini merupakan saingan yang cukup berat untuk hotel. Nah, zaman sekarang hal ini dimungkinkan, ya. Airbnb sendiri merupakan platform secara internasional, ya. Jadi di negara-negara manapun ada itu Airbnb, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, sebagai pemilik properti tentu akan diuntungkan dengan hal ini. Demikian juga sebagai konsumen, ya, karena konsumen bisa memilih apa yang dia suka, ya, dengan budget yang lebih ringan, dengan kondisi yang dia inginkan, ya. Misalnya saya pengen pergi ke Bali, saya pengen menginap di Canggu. Canggu itu adalah sebuah desa kecil tapi pantainya sangat indah. Hotel-hotel besar banyak di daerah Denpasar, di kota-kota yang lebih besar. Di Canggu mungkin saya bisa memilih perumahan penduduk, ya, yang masuk di dalam Airbnb. Perumahan penduduk yang sudah diset sedemikian rupa, berupa villa, dan bagus juga. Harganya jauh lebih murah daripada hotel. Nah, itu adalah contoh salah satu dari adanya online marketing, ya, platform online marketing dari sebuah penginapan. Demikian juga online marketing dari makanan. Kita tidak perlu antri. Sekarang dengan GoFood, dengan GrabFood, akan mudah sekali, ya, tinggal di rumah, makanan datang, ya. Nah, ini juga contoh dari sebuah online marketing. Nah, sekarang kita perlu juga melihat apa sih sebetulnya perbedaan kalau dikatakan saya punya online shop. Nah, apa bedanya online shop dengan marketplace dengan e-commerce? Kemudian nanti kita bandingkan lagi dengan startup dan digital marketing. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Kalau kita memiliki sebuah toko di Tokopedia, nah, apa nama dari Tokopedia itu? Nah, yuk kita lihat ya. Nah, Tokopedia itu disebut sebagai marketplace, yaitu sebuah platform di mana para seller dan buyer bisa bertemu. Kalau saya punya toko online di Tokopedia, maka saya bisa menjual barang-barang saya via Tokopedia. Ya. Pertama kali marketplace ini sudah ada sejak tahun 1995, ya, dipelopori oleh eBay. Jadi website ini memang website untuk bertemunya seller dan buyer. Itu disebut marketplace. Nah, berikutnya plus minusnya kalau kita berjualan di marketplace, ya. Karena marketplace itu banyak produk yang sejenis, minusnya tentu saja persaingannya sangat ketat. Ya. Mereka juga bisa melakukan promosi-promosi karena bagi sebuah marketplace yang penting adalah penjualannya banyak, trafficnya banyak. Ya. Sedangkan kita tidak punya kontrol atas promosi yang mereka lakukan. Misalnya Tokopedia pada jam 2 sampai jam 3 mengadakan diskon. Ayo siapa mau ikut? Toko online yang mau ikut, diskon 10%. Kalau kita tidak ikut, ya toko lain yang dapat. Kalau kita ikut, ya berarti kita akan terpotong 10% keuntungannya. Ya, jadi hal seperti itu terjadi pada marketplace. Ya, karena mereka hanya penyedia tempat. Mereka hanya ingin melihat traffic banyak, orang beli banyak, sehingga profit meningkat, ya, begitu. Nah, beda kalau kita punya online shop sendiri misalnya, ya. Nah, kalau kita punya online shop sendiri dan cukup besar itu nanti berbeda lagi, ya.
Tetapi kalau kita mempunyai sebuah website, kita mempunyai toko di Instagram atau di Facebook, dan terjadi transaksi pada toko kita bisa menyebutkan bahwa kita sudah memiliki online shop. Ya, jadi tidak harus online shop itu di marketplace. Ya, di Instagram pun bisa, di Facebook pun bisa, asal terjadi sebuah transaksi. Nah, kalau e-commerce, orang seringkali menggambarkan e-commerce itu seperti marketplace, padahal beda. Ya, e-commerce itu kalau perusahaan punya website sendiri, ya, hanya milik dia sendiri. Kita tidak akan menemukan toko-toko yang sejenis pada website tersebut. Ya, jadi seorang penjual akan membuat website khusus sendiri, ya, platform sendiri untuk produknya, untuk perusahaannya. Nah, boleh dikatakan bahwa dia sudah melakukan e-commerce. E-commerce itu kan singkatan electronic commerce gitu ya. Jadi perdagangan secara elektronik. Ya. Platform e-commerce sendiri bisa dibuat secara khusus juga, ya, dengan mobile dan lain sebagainya. Berikutnya startup. Apa itu? Startup itu adalah bisnis rintisan, ya, bisnis awal dan memang biasanya pada bidang teknologi. Ya. Nah, startup itu ada startup fintech, startup game, ya. Nah, kalau sudah startup berarti dia mulai merambat bukan hanya di ranah website, ya, tapi juga mulai merambat ke aplikasi-aplikasi mobile, ya, agar barang yang ditawarkan itu bisa lebih tersebar luas, konsumen bisa dengan mudah untuk melakukan pembelian dengan melalui HP-nya, gitu ya. Ya. Yang jelas startup itu adalah perusahaan awal, perusahaan yang baru start, baru mulai. Ya. Nah, sekarang digital marketing. Digital marketing. Ada orang yang menyamakan istilah digital marketing dengan web marketing, online marketing, internet marketing. Apa bedanya? Ya. Bedanya di dalam digital marketing sendiri ada web marketing. Kalau web marketing itu market yang hanya ada dalam web. Online marketing adalah marketing yang menggunakan secara online. Demikian juga internet marketing. Kalau di dalam digital marketing, Anda akan mempelajari banyak hal. Bukan hanya web marketing, tapi di dalamnya akan mempelajari juga yang disebut sebagai search engine optimization. Bagaimana kita mengoptimisasi website kita supaya pada tempat yang teratas ketika orang browsing dilihat di halaman pertama. Lalu di dalamnya juga akan diajarkan tools-tools yang dipakai di dalam web marketing. Ya. Apakah tools-tools tersebut bisa untuk meningkatkan penjualan terutama. Ya. Banyak sekali yang diajarkan. Jadi bentuk besarnya itu digital marketing. Di dalam digital marketing ada web marketing, ada online marketing, ada internet marketing. Ya, jadi bentuk besarnya adalah digital marketing. Karena digital marketing itu sangat luas, ya, mempelajari banyak hal, ya, bukan hanya search engine optimization, bisa juga mengajari tentang search engine advertising, ya, bisa juga mengajari search engine marketing, ya, banyak hal. Juga bagaimana kita bisa berelasi dengan konsumen kita secara online, ya, melakukan pendekatan-pendekatan yang baik. Seperti itu. Nah, pada basicnya digital marketing itu memang tradisional marketing ditambah tools online. Ya, nah, toolsnya seperti saya katakan tadi, ada SEO, ya. Nanti kita juga diajarkan melalui SEO itu bagaimana membuat tulisan atau meta description, itu deskripsi yang ada ketika kita browsing di website. Ya, misalnya Anda browsing tentang Tokopedia, di situ kan ada keterangan ya, Tokopedia bla 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 bla. Nah, itu disebut meta description. Wah, ini merupakan bagian pertama dari pelajaran tentang digital marketing. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Sampai bertemu.